Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Siska Mira Parisa, Prodi Pendidikan IPA Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi mengenai siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan tahap ketiga dari respirasi anaerob, lanjutan dari proses dekarboksilasi oksidatif. Nah, siklus Krebs ini sering dikenal sebagai siklus asam sitrat. Alasannya mengapa disebut siklus Krebs? Karena bentuk penghargaan kepada Hans Krebs, seorang penemu dari Jerman yang menemukan siklus Krebs ini. Siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria. Bagaimana prosesnya? Oke, kita simak materi berikut ini. Siklus Krebs terdiri dari 8 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pembentukan sitrat. Tahapan ini kondensasi asetil KOA dengan oksaloasetat untuk membentuk sitrat, dikatalisasi oleh sitrat sintase. Nah, setelah oksaloasetat bergabung dengan asetil CoA, melalui air memecah asetil mengarah ke rilis koenzim A dari kompleks. Setelah itu, masuk ke tahapan kedua, pembentukan isositrat. Sitrat yang disusun kembali untuk membentuk isomer isositrat oleh enzim akontinase. Dalam reaksi ini, molekul air akan dihapus dari asam sitrat, kemudian dimasukkan kembali di lokasi lain. Efek keseluruhan dari konversi ini adalah gugus min OH dipindahkan dari posisi 3 ke posisi 4 pada molekul di atas. Transformasi ini menghasilkan molekul isositrat. Setelah itu, lanjut deh ke tahapan ketiga, yaitu oksidasi isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, pada langkah ini, dehidrogenasi isositrat mengkatalisasi dekarboksilasi oksidatif dari isositrat untuk membentuk alfa ketoglutarat. Dalam reaksi ini, turunan NADH dari NAD akan terlihat. Enzim isositrat dehidrogenase mengkatalisis oksidasi dari gugus min OH pada posisi 4 dari isositrat untuk menghasilkan perantara yang kemudian memiliki molekul karbon dioksida akan dihapus untuk menghasilkan alfa ketoglutarat. Setelah itu, masuk ke tahapan keempat, yaitu oksidasi alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA. Alfa ketoglutarat teroksidasi, karbon dioksida akan dihapuskan, dan koenzim A ditambahkan untuk membentuk senyawa 4 karbon suksinil CoA. Selama oksidasi ini akan membentuk NADH+, direduksi menjadi NADH dan H+. Enzim yang mengkatalisis reaksi ini adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase. Selanjutnya masuk ke tahapan kelima, mengubah suksinil CoA menjadi suksinat. CoA dihapus dari suksinil CoA untuk menghasilkan suksinat. Energi yang dilepaskan digunakan untuk membuat guanosid atau GTP dari guanosid difosfat atau GDP dan Pi oleh fosfosilat tingkat substrat. GTP ini kemudian digunakan untuk membuat ATP. Enzim suksinil CoA sintase mengkatalisis reaksi ini dari asam sitrat. Setelah itu, ke tahapan 6, oksidasi suksinat menjadi fumarat. Suksinat dioksidasi menjadi fumarat. Selama oksidasi ini, FAD direduksi menjadi FADH2. Enzim suksinat dehidrogenase mengkatalisis pemindahan 2 hidrogen dari suksinat. Setelah itu, masuk ke tahapan ke-7, dehidrasi furmat menjadi malat. Dehidrasi reversibel furmat menjadi L-malat dikatalis oleh furmase atau furmat hidratase. Furmase berlanjut ke proses penataan ulang dengan penambahan hidrogen dan oksigen kembali ke substrat yang telah dihapus sebelumnya. Setelah itu,
sampailah ke tahapan ke-8. Oksidasi malat menjadi oksaloasetat. Malat akan dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat, senyawa awal dari siklus asam sitrat oleh dihidronase malat. Selama oksidasi ini, NAD+ direduksi menjadi NADH+ dan H+. Jadi, jumlah ATP yang dihasilkan selama siklus Krebs ini adalah 12 ATP.